السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Beberapa mutiara hadis telah kita baca yang kesemuanya masih mengingatkan tentang keutamaan bahkan keagungan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian banyak ahadits yang merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Hal ini mengingatkan besarnya hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin kepada mereka, kepada kedua orang tua mereka. Sebagaimana juga telah kita tambahkan ahadits yang mengingatkan bahwa jalan untuk menuju surga atau di antara jalan yang akan memudahkan untuk meraih al-jannah, meraih surga adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada mereka. Itu mencakup masa hidup mereka dan setelah wafatnya mereka. Dan syariah menuntun kita untuk memuliakan mereka, memposisikan pada tempatnya. Dan itulah letak perjuangan kita, sehingga kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan niscaya ketika seorang berupaya
untuk melakukan birrul walidain, akan sangat banyak kebaikan yang mereka dapatkan. Dan sebagiannya telah kita sebutkan kepada antum dari beberapa ahadits, yang diantaranya untuk meringkaskan apa yang pernah kita baca, bahwa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua di antara fadilahnya doa menjadi mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memanjangkan umurnya dalam dua makna. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memanjangkan umur kita, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barakah dari sisa umur yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya akan memudahkan jalan rezeki bagi kita. Dan itu juga dalam dua makna. Yang pertama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak, melapangkan rezekinya dari arah yang Allah lebih mengetahui, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barakah kepada sisa harta yang ada pada dirinya. Demikian di antara fadail yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Mungkin kita sering bertanya, barakah dalam harta, apa yang dimaksudkan? Barakah dalam umur, apa yang dimaksudkan? Barakah dalam waktu, apa yang dimaksudkan? Dan ini kesemuanya merupakan sesuatu yang besar ketika dia mendapatkannya. Barakah dalam harta, Allah akan mudahkan untuk mendapatkan harta yang bersifat halalan thayyibah, sehingga mendapatkan harta dari jalan yang Allah ridhai, sehingga harta yang dia dapatkan memiliki pengaruh yang baik bagi dirinya, istrinya dan anaknya. Kadang-kadang kita mendapatkan dari barokah harta yang dimakan atau yang kita berikan kepada mereka, akan muncul ketundukan seorang istri kepada suaminya, sikap patuh dan taat dari seorang istri kepada suaminya. Jadi ini tentunya merupakan barakah. Ini sebagai contoh. Dan tercabutnya barakah adalah ketika munculnya kerenggangan. Dan itu pasti adanya suatu dosa. Karena dosa itu menghilangkan barakah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga dalam Adabul Mufrad, tidaklah dua orang itu dipisahkan, atau muncul suatu permasalahan yang menjadikan berkubunya orang yang tadinya saling berdekatan, seorang suami dengan istrinya. Sungguh yang memilahkan, kata Rasulullah, bidambin yuhdithu ahaduhuma, bukan oleh salah satu di antara keduanya, sehingga Allah cabut barakahnya. Muncul keberanian seorang istri, atau muncul keberanian dari seorang anak, dan permasalahan-permasalahan yang bisa kita lihat dalam fenomena kehidupan masyarakat. Ini barakah harta. Dan berbagai perkara yang lainnya yang sifatnya sebagaimana kata para ulama, al-barakah adalah al-khairu fil umuri kulliha. Kebaikan dalam semua urusan.
kebaikan dalam semua urusan. Yang kadang-kadang menurut kita mungkin hal yang tidak mungkin untuk terwujudkan, tapi karena barakah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang sangat memungkinkan. Kita lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala belum menyelesaikan Zadul Ma'ad yang sekarang mungkin dengan berbagai bentuk percetakan, ada yang 2 jilid, 3 jilid. Beliau tulis dalam perjalanannya. Kadang-kadang para ulama menulis buku dalam sekali pertemuan dan sangat banyak kita dapatkan. Dalam keadaan kita membacanya mungkin setahun kita membaca Zadul Ma'ad belum selesai, tapi mereka selesaikan dalam waktu yang ringkas. Itu barakah. Dan munculnya barakah tentu dari arah sebagaimana yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah. Sebagaimana aspek yang paling besar adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana ayat yang telah diingatkan kepada kita, ketika diingatkan berkaitan atau permasalahan hak Allah, diikutkan wabil walidaini. Ini menunjukkan posisi yang demikian besar yang tidak boleh untuk kita meremehkan. Dan budaya Barat yang mulai merasuki sebagian kaum muslimin sangat mencemaskan. Munculnya perumahan-perumahan jompo adalah orang-orang yang durhaka, orang yang tidak memiliki perhatian kepada orang tuanya, membiarkan mereka di tempat jompo, membiarkan orang tuanya dengan tanpa ada hubungan. Nasallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan hadis yang berikut ini, yang ke-10. Al-Imam Bukhari menukilkan hadis an Abdullah bin Amr qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan satu saat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'ala al-hijrah, berkeinginan untuk membaiat beliau dalam perkara hijrah. Artinya ingin melakukan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, hal ini merupakan perkara yang besar. Bagaimana seorang berkeinginan untuk hijrah, bahkan hijrahnya bersama Rasulullah untuk menggapai ridha Allah. Hal yang besar tentunya. Mungkin kalau dalam posisi kita amat sangat merugi. Dalam posisi kita amat sangat merugi. Di sana ada Rasulullah, di sana ada hijrah. Di sana berkumpul orang-orang yang mulia, para sahabat. Tapi kita tidak mendapatkan fadilah hijrah. Sangat merugi tentunya. Apalagi keutamaan hijrah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan atau disampaikan kepada antum, demikian besarnya. Bahkan ada teguran-teguran Allah demikian kerasnya. Ala inna ardallah ya wasi'ah. Katakanlah bahwasanya bumi Allah demikian luas. Bahkan dibikin oleh para ulama bab tentang keutamaan hijrah. Dan ini menunjukkan keutamaan amaliyah ini. Itu amaliyah hijrah.
tentunya dengan makna yang umum, memiliki dua makna. Yang pertama, yaitu orang yang berupaya untuk meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan semua yang Allah larang, menuju kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asal makna hijrah yang cakupannya umum. Dia meninggalkan perkara yang haram, dia meninggalkan kebiasaan buruk, dia meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Muhajir dalam makna yang am, dalam makna yang umum. Maka Rasulullah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir adalah seorang yang meninggalkan apa yang Allah larang atasnya. Ini seorang muhajir dalam bentuk man'an. Tapi lebih khususnya makna hijrah itu dalam dua bentuk. Makna khususnya yang tadi makna am. Makna secara khusus yaitu hijrah dalam bentuk seseorang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pada waktu itu, pada masa hidupnya Rasulullah tentunya, yaitu mendatangi Rasulullah, meninggalkan keluarganya dan hartanya, dan tidak mungkin makna hijrah. Sebagaimana orang-orang yang hijrah dari kota Madinah, dari kota Makkah menuju Madinah, dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kebun-kebunnya, menuju ke kota Madinah dalam keterasingan dan tidak memiliki harta benda yang mencukupi. Tapi hatinya ridha karena ada maslahat yang jelas, ada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada uzur saat dia harus meninggalkan kota Mekah. Dan ini perkara yang berat tentunya. Dan inilah bentuk perniagaan yang besar. Kalau orang mengeluarkan hartanya dalam infak, masih tersisa baginya. Tetapi orang yang hijrah itu meninggalkan segala-galanya. Meninggalkan tempat lahirnya, meninggalkan kebun-kebun yang mungkin masih miliknya, meninggalkan harta bendanya, ditinggalkan semuanya, kemudian menuju kampung halaman yang baru, yang asing baginya. Ini berat tentunya. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli? Nyawa mereka dan harta mereka. Dengan apa Allah membeli? Bi anna lahumul jannah. Dengan surga Allah membeli. Sekiranya tidak bermasalah ketika kita mengulangi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, karena hal ini pernah saya sampaikan kepada antum. Dalam melihat besarnya perniagaan, itu bisa melihat atau kita bisa melihat dalam beberapa sisi. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa. Kalau ingin melihat besarnya sebuah bisnis, apa yang kita jual, ada beberapa sisi yang perlu kita lihat. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, perhatikan siapa pembelinya. Maaf, mungkin sebagai menghangatkan apa yang pernah kita sampaikan. Contoh yang sama saya gambarkan. Alangkah bahagianya dan berbinar-binarnya seorang penjual bakso. Mohon maaf kalau ada yang jual bakso. Seorang penjual bakso tiba-tiba datang
rombongan gubernur umpamanya berhenti dan beli di tempat kita. Mungkin satu malam kita nggak bisa tidur. Mulut kita nggak bisa berhenti. Tempat saya tadi kunjungi oleh bulan gubernur Jakarta makan. Subhanallah. Dia akan cerita. Jangankan seorang gubernur, kalau di tempat kita ketua RW beli bakso kita bangga. Ini bagaimana seorang gubernur, apalagi presiden, bangga. Ini suatu. Tetapi di sini kata Imam Al-Qayyim, cobalah melihat. Ketika Allah menyatakan innallaha ashtara, perhatikan siapa yang membeli. Di sini yang membeli adalah Allah. Yang membeli siapa? Allah. Yang membeli adalah yang Maha Kaya. Yang membeli adalah yang menciptakan kita. Yang membeli adalah yang memberikan harta kepada kita. Yang membeli adalah yang memiliki segala kalanya, yang tidak membutuhkan kepada makhluk. Allah yang membeli. Yang membeli adalah yang tidak membutuhkan kita. Bayangkan. Tetapi lafaznya di sini innallaha ashtara, Allah membeli. Aneh. Membeli tapi Allah tidak membutuhkan kita. Ini tentunya seharusnya tergambar berarti memang ini perniagaan yang sah. Ketika 1 rupiah dia keluarkan di jalan Allah, kita yakin yang membeli adalah Allah. Belum bisa membangkitkan bagaimana besarnya perniagaan ini. Lihat kepada perkara yang kedua, kata Imam Al-Qayyim. Dengan apa dibeli barang kita? Maaf, kembali contoh, mengulang apa yang pernah kita contohkan. Coba senangnya kita menjual, katakan Mizon ini, saya tidak akan iklan Mizon, tapi saya memberikan contoh. Air minum ini berapa harganya ya kok? Taksir berapa harganya? 5.000 umpamanya. Kalau aslinya 5.000. Tiba-tiba kita saat menjual Mizon ada orang membeli dengan 100.000. Alhamdulillah. Ketika dibeli 100.000, dia tidak mau kembalikan utang untuk kamu. Untuk apa? Coba apa yang kita bayangkan? Mungkin pulang kita akan cerita kepada istri kita, tadi Mizon kita yang cuma 5.000 dibeli 100.000. Apalagi kalau kita menambahkan dengan perkara yang pertama, ketika yang datang siapa? Gubernur umpamanya, mungkin gratis kita kasihkan kepada gubernur itu. Nggak usah dibayar Pak, nggak usah dibayar untuk Bapak. Saya ikhlas. Kenapa? Sudah bangga didatangi siapa? Seorang gubernur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membeli dengan sebaik besar. Dengan apa Allah membeli? Bi anna lahumul jannah. Allah membeli dengan surga. Allah membeli ya ikhwah yang debunya itu dari butiran-butiran emas. Atau Allah membeli dengan yang selendangnya bidadari itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Allah membeli dengan seorang bidadari yang apabila menampakkan sebagian anggota tubuhnya, sebagaimana Sahih Al-Bukhari, la dha'at ma baina as-sama'i wal ardh. Jarak antara langit dan bumi akan terang benderang. Kenapa? Tersinari dengan cahaya yang keluar daripada bidadari itu. Itu surga. Allah memberi dengan hal yang seperti ini. Kalau belum bisa juga membangkitkan, masih kecil. Untuk bangkitnya kita berniaga dengan Allah. Dengan cara apa? Makanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka melakukan segala upaya yang mengagumkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hijrah itu meninggalkan ini semuanya dalam rangka berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang hijrah. Betul, hijrah yang kedua
yaitu orang yang berhijrah dari kalangan orang-orang Badui, kemudian mengikuti peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada orang yang keluar dari rumahnya, dari kampungnya, berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi dia pulang selamat, membawa ghanimah, bisa jadi dia tidak pulang, tapi masih pulang ke kampung halaman. Ini juga hijrah. Ini juga hijrah. Pahalanya demikian besar. Berperang dengan Rasulullah. Ya subhanallah. Dikatakan dalam hadis, bahwa debu yang berterbangan dari kaki seorang mujahid itu pahalanya demikian tingginya, demikian besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Debu yang berterbangan dari kaki orang yang berjihad di jalan Allah, demikian tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berjihad. Jadi orang yang berhijrah. Tetapi apa ya ikhwah? Keagungan hijrah yang demikian besarnya yang diharapkan akan didapatkan sahabat ini. Tetapi wa taraka abawaihi yabkiyani. Dia berkeinginan untuk hijrah, dia mengeluarkan apa yang dia miliki dan ingin mendapatkan fadilah yang besar. Tetapi dia meninggalkan kedua orang tuanya saat dia akan berangkat hijrah. Kedua orang tuanya menangis. Mungkin kalau kita yang melihat, mungkin kadang-kadang kita masih bersuudzon, itu mungkin untuk mengekang saya supaya tidak bertemu Rasulullah, supaya tidak berhijrah. Wah, ini mungkin syaitan yang menggoda orang tuaku. Ini mungkin demikian. Terlalu banyak pikiran-pikiran kita yang mungkin kita arahkan. Saya ingin berjihad di jalan Allah. Kenapa? Orang tua dalam keadaan demikian. Tangisan palsu, umpamanya. Mungkin bisa demikian. Wa taraka abawaihi yabkiyan. Orang itu ingin meninggalkan orang tuanya. Dan saat akan ditinggalkan, kedua orang tuanya mengucurkan air matanya. Dan ini yang disampaikan kepada Rasulullah. Ini kehebatan para sahabat. Bukan orang yang nekat dalam beramal. Bukan orang yang nekat. Sudahlah, mau menangis 1000 hari, silakan. Yang penting saya berhijrah. Yang penting saya berjihad. Bukan demikian para sahabat. Ketika melihat kedua orang tuanya demikian, menangis ketika aku berhijrah, bukan langsung memilih hijrah. Bertanya dulu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin hijrah. Dan saat aku meninggalkan mereka, atau saat aku ingin meninggalkan mereka, air mata keluar dari keduanya. Menangis mereka. Apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Faqal. Maka Rasulullah menyatakan, irji ilaihima, pulang kamu ke rumahmu. Irji ilaihima, pulang kamu kedua orang tuamu. Wa adhikhuma, jadikan kedua mereka tertawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat kedua orang tuamu menangis. Subhanallah. Akan hijrah, berkeinginan untuk hijrah, malah disuruh pulang. Pulang kamu ke rumah kedua orang tuamu. Jadikan mereka tersenyum. Jadikan keduanya tertawa. Sebagaimana kamu telah menjadikan kedua orang tuamu dalam keadaan menangis. Niatan baik untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tetapi menjadikan kedua orang tua menangis. Dan dia tidak menyatakan atau yang lainnya. Ini sudah diperlihatkan sebagai sikap yang buruk kepada orang tua. Lalu bagaimana kalau kita mencerca orang tua, menghina orang tua, mengatakan kepada orang tua, berdialog dengan orang tua sebagaimana berdialog dengan kawannya? Ini berbahaya. Ada ikhwan. Kita mempelajari berbagai cara, bahkan kita mempelajari mungkin
Kita tahu ada PR untuk kita pelajari, untuk kita bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat atau dengan kaum businessman, public relation. Kemudian kita belajar bagaimana demikian dan demikian. Kenapa? Agar kita tidak salah bersikap kepada kawan bisnis kita. Mungkin kalau kawan bisnis kita menangis seumur hidup, mungkin apa? Nggak bisa kita berhubungan dengan mereka. Ini dengan orang lain, dalam urusan dunia. Kenapa tidak pelajari bagaimana berinteraksi kepada orang tuanya? Gak adil ya, kawan. Sungguh gak adil daripada sikap yang muncul dalam kehidupan kita. Mampu menjaga tingkah laku, interaksi, senyumnya pun diukur kadang-kadang. Karena antum mungkin sudah mengetahui bagaimana ketika senyum dengan kawan bisnis itu tidak boleh lebih daripada 2 cm katanya. Tapi dengan orang tua terbahak-bahak, tidak ada sopannya kadang-kadang. Tapi dengan rekan bisnisnya sangat berhati-hati. Sampai mereka membagi senyum, ada senyum yang sini, senyum yang bahagia, senyum demikian, yang harus lakukan demikian. Tapi tidak pernah mempelajari senyum untuk orang tua. Berbahaya. Kenapa Rasulullah menyatakan wajhihuma, jadikan mereka tertawa. Bagaimana mereka tertawa? Bagaimana mereka tersenyum? Kalau kita pulang hanya menampakkan muka kaku, tidak bisa berinteraksi. Ketika ketemu kawannya atau sama ikhwah, kita bisa tertawa, bersendau gurau kepada orang tuanya, seakan-akan menghadapi ahlul bidah, menghadapi orang yang tidak pernah bertemu seakan-akan dalam kehidupan kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan fadlu birril walidain, keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa taqdimu dzalika 'ala al-jihad, dan lebih utama untuk berbuat baik kepada orang tua daripada berjihad. Selama tentunya jihad itu masih dalam takaran fardu kifayah. Karena tentunya di sana nanti ada yang sifatnya fardu 'ain sesuai dengan timbangan syar'i. Dan tentunya kapan itu fardu 'ain wajib atas seluruh kaum muslimin, kapan itu fardu kifayah, itu tentunya dilihat kondisinya oleh para ulama. Tapi ringkasnya, kalau fardu kifayah, maka yang utama baginya untuk tetap kembali kepada kedua orang tuanya. Dan Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Bahkan mungkin dia mendapatkan, bahkan tidak kita katakan mungkin, dia mendapatkan 2 fadilah. Dia mendapatkan 2 fadilah. Fadilah jihad bersama Rasulullah dan fadilah berbaik kepada orang tua. 2 terkumpulkan. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Bukan palsu yang diungkapkan oleh orang itu. Allah mengetahui kejujuran niat yang dimiliki oleh setiap hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada orang-orang yang jujur dari apa yang telah mereka sumpahkan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah. Sehingga ada di antara mereka, ketika mereka bersumpah saya ingin berjihad di jalan Allah, ketika berperang mereka maju dan akhirnya mereka wafat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man yantazir. Ada di antara mereka yang menunggu. Allah mengetahui siapa yang benar-benar hamba-hamba yang memiliki hati menunggu. Itulah keuntungan Ahlus Sunnah. Semua pasti menguntungkan baginya. Kapan? Ketika dia memiliki sidqun niyah, kejujuran dalam niat. Jadi Allah dia hamba itu, orang yang telah berniat untuk berjihad di jalan Allah, hijrah bersama Rasulullah. Dia berkata dengan penuh kejujuran, dan dia ingin melangkahkan kakinya, tetapi dia harus pulang dengan perintah Rasulullah. Dan dia ingin tentunya ketika dia pulang bersama atau menemui kedua orang tuanya, membahagiakan kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan fadilah kedua-duanya. Karena seorang muslim itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya mental mujahid
Itu tidak harus kita berani menampakkan muka garang, kemudian bersikap kasar, apalagi melakukan suatu tindakan yang notabene-nya adalah kriminal, melakukan bom sana, bom sini, keberanian untuk memukul orang kafir ketika berjumpa dengan mereka. Ini bukan mental mujahid, mental kriminal, mental fajir. Seorang mental mujahid itu lembut hatinya. Ketika melihat saudaranya berbuat salah, dia berikan bagaimana dia benar. Mental mujahid adalah yang sayang kepada kedua orang tuanya. Mental mujahid adalah orang yang ketika memang datang waktunya untuk berjihad, dia akan menjadi orang yang menempatkan atau menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini seorang mujahid. Dan orang yang berbaik kepada orang tua, dia adalah seorang mujahid. Karena Rasul menyatakan apa dalam hadis yang sudah kita baca? Fafihi ma fajahid, kata Rasulullah. Kepada kedua orang tua mula fajahid, hendaknya kamu berjihad. Mujahid. Ini mentalitas mujahid. Bagaimana dikatakan seorang mujahid pergi tanpa izin orang tuanya, tiba-tiba tahu ketika terjadi peledakan. Ini mentalitas orang mujahid. Sekian tahun orang tuanya merindukan, dia menangis, menunggu anaknya, di mana dia, bagaimana kabarnya. Orang tua tidak salah kalau dikatakan sebagaimana patah. Rasa cinta mereka itu sepanjang masa. Tidak sebagaimana cinta kita kepada mereka sepanjang galah katanya. Dia begitu tingginya harapan, kecemasan ketika kita masih kecil. Demikian pula ketika kita sudah besar. Walaupun kita di hadapannya, tetap merindukan. Ini pergi dengan tanpa izin. Menjadikan orang tuanya khawatir, menangis. Di mana anakku? Kadang-kala marah. Oh, tiba-tiba dia mendengarkan anaknya sudah meledakkan tempat ini dan tempat itu. Apa dikatakan mujahid? Ataukah seorang kriminalis itu? Berbuat jahat kepada ibunya, berbuat jahat kepada umat, dan berbuat jahat kepada agama. Alhamdulillah. Coba perhatikan berikut ini. Contoh orang yang demikian setianya kepada ibundanya, kepada orang tuanya. Dalam hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-11, an Abi Murrah Maula Ummi Hani binti Abu Talib. Dari Abi Murrah Maula Ummi Hani. Maulanya Ummi Hani. Apa arti maula? Maula bekas budak yang dia bebaskan. Saya punya budak, katakan namanya Abdullah. Atau katakan Zaid memiliki budak namanya siapa? Abdullah. Kemudian Zaid membebaskan Abdullah. Maka dikatakan Abdullah maula Zaid. Abdullah maula Zaid. Di sini Murrah, Abi Murrah maula siapa? Ummi Hani binti Abi Talib. أنه ركب مع أبي شريرة إلى أرضه أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. Inilah interaksi antara seorang anak dengan seorang ibu. Sangat mengagumkan dan aneh. Ghuraba mereka itu.
Dinukilkan oleh Imam Bukhari riwayat dari Abi Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib. Suatu saat annahu rakiba ma'a Abi Hurairah. Suatu saat beliau menaiki kendaraan dalam sebuah perjalanan bersama Abu Hurairah ila ardhihi bil Aqiq, ke perkampungannya atau ke sebuah tempat yang namanya Aqiq. Aqiq dikatakan para ulama memiliki beberapa makna. Kemungkinan Aqiq adalah Wadil Aqiq yang dikatakan sebagai Wadil Barakah, yang dekat sekitar 500 meter dari kampus dari Islamic University, yang disunahkan bagi orang yang mengambil miqat dari Bir Ali untuk sholat sunnah di tempat itu. 8 kilo dari kota Madinah. Ya, di situ juga Rasulullah melakukan sholat. Namanya Al-Aqiq, dekat di kota Madinah. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa melakukan umrah atau haji insyaallah. Dikatakan fa idza dakhala ardahu, saat dia masuk ke kampung Aqiq, saha, maka beliau meninggikan suaranya. Ingat, meninggikan suaranya itu berbicara dengan nada yang tinggi, tetapi menunjukkan rasa cinta. Ada yang mengarahkan atau bersuara dengan suara tinggi tapi menghina. Kalau di tempat kita mungkin kalau nada tinggi ini lemahnya bahasa Indonesia. Sekali lagi, lemahnya apa? Bahasa Indonesia. Tata bahasanya itu atau sastranya jauh tentunya dengan sastra Arab. Tinggi suara itu memiliki sebuah nilai sastra yang tersendiri, makna yang tersendiri. Kalau di Indonesia tinggi suara hanya membedakan tempat. Kalau ada suaranya tinggi, umpamanya bilangnya kau, berarti orang dari umpamanya. Kalau suaranya lembut, ini dari demikian. Semuanya memiliki makna. Tapi kalau dalam bahasa Arab, suara nada tinggi itu bisa jadi penghormatan satu, bisa jadi suatu ketidakadaban, yaitu kurang peradaban. Kapan kurang beradaban? Ada waktunya. Umpamanya orang Badui yang datang teriak-teriak di rumah Rasulullah dalam surah Al-Hujurat, memanggil Rasulullah dengan panggilan apa? Ya Muhammad, ya Muhammad, umpamanya. Ini suara tinggi, tapi suara kurang ajar. Itu ada kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang pelajaran. Itu orang yang tidak berpendidikan. Nah, dia bersuara dengan suara tinggi tetapi yang memiliki arti menghormati. Dia berteriak, dia menyatakan, mengucapkan salam kepada ibundanya, kepada ibunya, dengan menyatakan alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata. Coba artikan salam. Apa arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Semoga salam. Apa salam? Maksudnya salam apa? Keselamatan, kemudian rahmat dan barakah. Apa? Wahai indahnya agama kita mengucapkan salam yang penuh dengan makna doa yang tidak boleh diucapkan kepada selain seorang muslim, yang tidak boleh diucapkan kepada selain orang muslim. Di sini sahabat itu menyatakan alaikis salam wa rahmatullah wa barakatuh. Semoga Allah menganugerahkan kepadamu kesejahteraan, kedamaian dan curahan barakahnya.
Indahnya ya ikhwah. Dan lagi indahnya kalau salam ini selalu ditebarkan. Dan pantas sehingga Rasulullah SAW menyatakan, afshus salama, sebarkan salam di antara kalian, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Apalagi dia mengucapkan salam kepada orang tuanya, keluar masuk pintu dia mengucapkan salam. Kalau orang Arab itu biasa. Sebenarnya dalam hadis mereka mengucapkan salam ketika terhalangi sebuah batu, satu lewat kanan, satu lewat kiri, bertemu lagi assalamualaikum. Makanya kalau kita bilang assalamualaikum, kan tadi sudah didoakan, nggak mau. Apalagi salaman lebaran memang. Subhanallah. Orang salaman. Demikian fadilahnya, demikian besar. Makanya alhamdulillah kalau di negeri Arab itu salaman itu masya Allah sangat membudaya di kalangan mereka karena kecintaan bersunnah. Ini salaman. Apalagi itu dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah setiap masuk rumahnya mengucapkan salam. Setiap masuk rumah. Kadang-kadang terbayang di benak kita, setiap masuk rumah itu setiap pulang dari bepergian. Bukan. Setiap masuk rumah dia keluar beli makanan, masuk ucap lagi assalamualaikum. Indahnya. Sehingga rumah itu penuh damai. Selalu kita mengucapkan salam dengan orang di dalam. Jangankan rumah yang ada penghuninya seorang muslim, apalagi dia orang tua kita. Rumah yang kosong, yang hanya jin yang tinggal. Dalam hadis kita diperintahkan kepada kita mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kalau ada yang menjawab, jangan dia menjawab, berarti dia mendoakan kebaikan kepada kita. Kalau dia mendoakan kebaikan kepada kita, berarti jin muslim yang menginginkan kebaikan. Alhamdulillah yang menjawab. Tapi biasanya kalau ada yang menjawab malah lari. Ini salah. Ini dengan suara tinggi dia mengucapkan kepada ibunya assalamualaikum atau alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh, ditambahkan lagi dengan kalimat tarhim. Dia menunjukkan ada cinta. Ya ummatah. Kalau kepada ayahnya bagaimana? Ya abatah. Sebagaimana Nabi Ismail berkata kepada ayahnya Ibrahim, apa yang beliau katakan? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu untukku. Maka saya tidak tahu panggilan ya ummatah, ya abatah yang demikian indahnya. Kalau adat Jakarta saya tidak tahu apakah sopan seorang anak memanggil ayahnya babe. Sopan atau tidak sopannya kawan? Saya nggak tahu adat Betawi atau adat Jakarta. Memanggil ayahnya apa? Babe. Alhamdulillah dia nggak terserimpet dalam mengucapkan. Kalau terubah menjadi i, bagaimana? Apakah itu sopan? Saya nggak tahu. Tapi alangkah indahnya kalau dia memanggil ayah, ayahku, atau memanggil dengan kalimat yang itu ada kecintaan. Mungkin hari pertama malu, hari kedua malu, hari ketiga malu. Tapi insya Allah dengan sering kita melakukan, hilang rasa malu. Kita panggil dengan penuh kasih sayang. Ayahku. Gunakan kata-kata ku sebagai tambahan kepemilikan. Itu menunjukkan loyalitas kepada orang tua. Tapi kadang-kadang kita hanya mengajarkan kepada anak kita. Mereka memanggil ayahku. Ini pentingnya teman. Diajarkan oleh Rasulullah. Diamalkan oleh para sahabat. Memanggil ibundanya, ya ummatah. Walaupun bisa untuk dia menyatakan ya ummi, ya ummi, ada juga wahai ibundaku. Sama. Tapi dalam bahasa Arab itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan ini diantaranya.
Ya ummata, wahai ibunda, ibundaku. Taqulu, maka ibundanya pun ketika menjawabkan atau mendengarkan ungkapan salam dari anaknya yang demikian indahnya, yang diikuti dengan kalimat ya ummata, sebuah loyalitas kepada orang tuanya, kecintaan untuknya, melihat sikap baik dari anaknya. Ingat, kalau kita melakukan sikap baik kepada orang tua, insya Allah ketidaksukaan, kebencian, amarah itu akan sangat pelan. Selama kita tidak merasa bosan untuk berbaik kepada orang tua dan tidak malu untuk berbaik. Taqulu, maka ibundanya menyatakan wa barakatuh. Sempurnanya menjawab. Ketika mendapatkan jawaban seperti ini, ibundanya mendoakan kebaikan kepada anaknya. Dan kita tahu di antara doa yang mustajab ada doa siapa ya, Pak? Doa siapa? Ibundanya untuk anaknya, doa ayahnya untuk anaknya, itu mustajab. Dan assalam, kalimat assalam itu doa. Kenapa kita tidak mau didoakan kebaikan untuk orang tua kita? Alangkah indahnya ketika dia akan berangkat, dia ambil tangan orang tuanya, dia cium tangan orang tuanya atau kening orang tuanya. Sembari kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia membalikkan badannya. Bahagianya orang tua. Kita pegang tangan orang tua kita, kita ambil tangannya, kita cium tangannya, kita angkat tangan kita cium, atau keningnya kita cium. Kemudian kita sebelum membalikkan badan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita balik badan. Mungkin kita malu pertama kali, tapi itulah keindahan yang penuh dengan sunnah yang insya Allah akan tercurah di dalamnya barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul, maka anaknya pun ketika mendengarkan jawaban yang seperti itu, tambah rasa sayang dia kepada ibunya. Maka dia mendoakan kepada ibunya, rahimakillahu kama rabbaitini saghiran. Wahai bunda, semoga Allah merahmati dirimu sebagaimana engkau telah mentarbiah aku, menjagaku, merawatku saghiran. Saghiran, apa saghir? Semenjak aku kecil. Ketika dia mendengarkan seperti ini, fataqulu, maka ibundanya pun menyatakan, ya bunayya, subhanallah, anakku, wa anta, ini jawaban. Dan juga semoga Allah merahmati kamu. Wa anta artinya jawaban yang artinya sesuai dengan kalimat yang sebelumnya. Terjemahannya, semoga juga Allah merahmati kamu, yang mana kamu masih menghormati aku walaupun aku sudah tua. Sampai dia menyatakan ibundanya, fajazakallahu khairan, anakku, semoga Allah memberikan kamu balasan yang baik. Waradhiya anka, dan semoga Allah meridai kamu, kama barartani kabiran, sebagaimana kamu masih berbuat baik kepadaku di masa tuaku ini. Bayangkan indahnya sebuah keluarga sakinah yang selalu diupayakan untuk terbingkai dengan nilai-nilai yang syar'i. Dan alangkah bahagianya anak yang didoakan kebaikan, yang selalu diperhatikan anaknya dan didoakan kebaikan untuknya. Dan saya yakin, insya Allah antum semuanya tidak melupakan untuk mendoakan kebaikan untuk orang tua dan untuk menghangatkan doa ini. Mungkin coba ada yang mewakili, mungkin
Saya yakin insya Allah hafal. Coba dibaca doa untuk kedua orang tua. Jangan hanya TPA yang hafal, kita harus hafal. Silakan yang akan mencoba. Atau saya tunjuk. Silakan aku ngasih orang tua. Doa untuk orang tua yang belakang antum. Ya, fadhal. Terjemahkan. Kalau doa nggak ada terjemahannya, nggak ada yang kita minta. Apa artinya? Pokoknya doa baik untuk orang tua. Apa artinya? Nggak tahu. Allahumma ba'id baini. Apa artinya? Nggak tahu. Bagaimana bisa khusyuk? Jadi harus tahu artinya. Silakan. Artinya. Atau minta apa untuk orang tua? Pokoknya kebaikan. Ya. Apa artinya? Allahumma. Jangan kalah dengan TPA. Karena TPA itu hafal mereka. Kalau nggak percaya silakan lihat. Tiap mereka akan belajar, mereka membaca dengan hafalannya dan terjemahannya. Silakan ya. Artinya apa? Tadi saya sudah mengartikan banyak kalimat dalam bahasa sekarang antum. Allahumma ighfirli. Waduh, sudah selesai doanya. Selesai kira orang tua aku. Dari pertama dulu. Saya yang mewakili yang lainnya. PR berarti pertama akan datang harus hafal terjemahannya. Lihat terjemah Hisnul Muslim ya. Baik, yang di belakang juga. Fadhal antum ya. Doa untuk kedua orang tua. Silakan membaca. Ya. Terjemahkan. Iya. 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 Apa? Kama rabbayani shaghira apa artinya? Sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Sewaktu kecil atau semasa dan semenjak aku kecil. Beda, kalau waktu kecil sayang, mungkin waktu tuanya nggak sayang. Semenjak. Ini terjemahannya harus diperhatikan. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana menyayangi aku waktu kecil. Tuanya aku sayang juga. Baik, barakallahu fiik. Semenjak kecil. Karena orang tua itu insya Allah sejahat-jahat anak. Kadang-kadang dalam kehidupan tetap sayang kepada anak. Tetap sayang kepada anaknya. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar dengan kesalahan orang tua. Tidak sabar dengan kesalahan orang tua. Baik. Bab uquqil walidain. Bab tentang permasalahan bahayanya berdurhaka kepada kedua orang tua. Uquq al-walidain. Tentunya juga yang harus diperhatikan masuk dalam kriteria orang tua walaupun tidak mencakup makna yang menyeluruh, tetapi memiliki makna yang juga harus kita jaga hak mereka. Itu kakek. Kakek dan nenek kita. Itu harus kita jaga mereka. Walaupun posisinya tidak sekuat posisi siapa? Orang tua. Tapi juga antum lihat, insya Allah tidak ada seorang kakek yang tidak sayang kepada siapa? Cucunya. Kadang-kadang lebih sayang kepada cucunya dari artinya, mohon maaf, hal ini perlu dipahami bahwa berbaik kepada orang tua juga itu berbuat baik kepada ayahnya, ayah kita, kakek kita. Ini yang harus kita perhatikan.
Dinukilkan hadis yang pertama, an Abi Bakrah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salatan. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qal al-isyraku billah wa huququl walidain. وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. Dinukilkan oleh Imam Bukhari dari Abi Bakrah. Beda Abu Bakar dengan Abi Bakrah. Ini Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tidakkah mau aku kabarkan kepada kalian dengan dosa-dosa yang paling besar? Ingat makna daripada dosa besar, sebagaimana yang telah kita bahas di awal pertemuan. Artinya dosa terbagi menjadi dua, yaitu syirkul akbar, dosa besar, mohon maaf, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar terbagi dalam dua sifat. Yang satu mukhriju 'anil millah, mengeluarkan orang dari tetap pada agamanya tapi dia fasik. Yang mengeluarkan dari agamanya apa? Sebagaimana yang telah kita baca. Maka syirik pun juga ada dua, yaitu syirkul akbar dan syirkul asghar, sebagaimana yang telah diperinci dalam pertemuan yang lalu. Tetapi sebagai pengulangan, kita bisa memahami dosa itu besar dengan beberapa cara. Siapa yang mengingatkan kita di awal pertemuan? Di awal pertemuan telah kita nukilkan kepada antum bagaimana memahami dosa itu besar. Dosa itu besar. Apa ya? Antum mungkin masih ingat. Ada hukuman atau hadnya. Ada hukuman atau hadnya. Walaupun dilihat hadnya tentunya. Kalau hadnya tiba-tiba muncul dipotong tangannya, kebira dengan melihat hadnya, hukumannya. Yang kedua, total antum cara melihat hal itu sebagai dosa besar. Gimana? Adanya balasan hukuman Allah, azab yang Allah janjikan dalam nas, baik yang bersifat segera atau yang Allah tunda. Ini ringkasnya. Baik, yang ketiga, tadi sebelah kanan sebelah kiri. Siapa? Ya, kawan. Yang ikut. Allah. Nah, bukan yang pakai kacamata. Wallahualam. Bagaimana bisa melihat dosa itu besar? Bagaimana? Bagaimana? Ada? Apa? Iya, semuanya telah diberitakan oleh Rasulullah. Tapi bagaimana sifatnya? Bagaimana sifatnya? Kita harus bisa bedakan dosa besar, dosa kecil. Ya. Apa yang diberitakan Rasulullah? Ada beritanya. Apa yang diberitakan? Ancaman. Ancaman itu sifatnya apa?
Ada sifat ancaman tapi tidak dosa besar. Sebenarnya dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, man yaqsidu aw yabsuku tijah al-qiblah yajidhu yawm al-qiyamah atau kama qala. Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia akan mendapatkan ludahnya kelak di hari kiamat. Dosa kecil. Itu juga ancaman. Di spesifiknya lagi apa? Sudah betul tadi. Naik, pelan, kabar dari Rasulullah. Ya, kabar Rasulullah. Kemudian tadi apa? Ada ancaman dari Rasulullah. Ya, ada ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya sifatnya bagaimana? Gampangannya atau mudahnya ada ancaman laknat. Ada ancaman apa? Laknat. Sebagaimana contohnya, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bil rijal. Semoga Allah melaknat lelaki yang menyerupai, bertingkah laku menyerupai kaum wanita, dan kaum wanita yang menyerupai, maksud yang menyerupai meniru-niru, bertingkah laku seperti kaum pria. Asalnya pria, tapi bertingkah laku kaum seperti wanita. Namanya apa? Waria atau pengganti, haram. Atau perempuan berperilaku seperti lelaki, tomboy. Hampir semuanya banyak. Kalau memakai celana panjang itu mau. Itu di antara bentuk-bentuknya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Masuk waktu zuhur. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan-jalan kebaikan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berbirrul walidain secara lebih baik lagi. Aku qouli hada subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.